Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai lagi tentang BLT tahun 2025 di bulan Oktober ini yang cair nominalnya atau angkanya itu sebesar Rp900.000. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang bertanya-tanya, aku dapat enggak, aku terima enggak BLT di bulan Oktober ini? Nah, kemarin kita kan sudah membahas mengenai cara cek BLT, ada dua cara. Yang pertama melalui situs cek Bansos Kemensos, yang kedua melalui aplikasi yang ada di Play Store ataupun di iOS. Nah, mungkin sekali lagi teman-teman bertanya-tanya apakah teman-teman masuk kategori penerima bantuan langsung tunai atau BLT di bulan Oktober ini atau tidak. Kita akan membahas mengenai apa saja syarat bagi keluarga penerima manfaat atau KPM, apakah mereka berhak menerima BLT atau tidak. Ini penting karena apa? Nanti biar tidak ada pertanyaan di antara teman-teman semua, karena memang harus diakui bahwa BLT dari pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka itu memang tidak diberikan kepada semua warga Indonesia atau penduduk Indonesia. Jadi BLT ini diberikan kepada sekitar 35 jutaan KPM atau keluarga penerima manfaat, dan uang atau anggaran untuk BLT tahun 2025 bulan Oktober ini yang cair itu Rp900.000 itu berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 ini. Jadi pemerintah sendiri itu sudah menganggarkan sekitar 30 triliunan rupiah untuk memberikan BLT kepada 35 jutaan keluarga penerima manfaat atau KPM di bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa nanti akan terima 900.000 di bulan Oktober, kemudian 900.000 di bulan November, dan 900.000 di bulan Desember. Enggak seperti itu, karena pemerintah itu akan memberikan secara langsung. Jadi nanti keluarga penerima manfaat itu akan langsung menerima Rp900.000 yang merupakan rapelan dari bulan Oktober, bulan November, dan juga di bulan Desember tahun 2025 ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak semua warga Indonesia itu berhak atau layak mendapatkan atau menerima BLT tahun 2025 yang cair di bulan Oktober ini. Karena apa? Kategori penerima itu akan ditentukan dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Jadi DTSEN ini sudah ditentukan atau sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, data itu mencakup masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, kemudian masyarakat itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok atau desil kesejahteraan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau perlu teman-teman ketahui bahwa untuk desil sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah desil 1. Nah, desil 1 ini adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk untuk kategori miskin ekstrim. Sedangkan untuk desil kedua itu adalah desil 2 sampai 4. Nah, bedanya dengan desil 1 ini adalah untuk desil 2 sampai 4 itu adalah masyarakat dengan kesejahteraan rendah yang tergolong miskin dan juga masyarakat yang tergolong rentan miskin. Sekali lagi bahwa penerima BLT tahun 2025 yang nominalnya atau angkanya atau besarannya itu Rp900.000 itu tidak hanya berdasarkan penghasilan, tapi ada pertimbangan lain atau ada faktor lain yang dibuat atau ditentukan oleh pemerintah untuk menentukan apakah keluarga itu berhak menerima BLT atau tidak, yaitu kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Jadi intinya ada dua lah ya. Jadi satu berdasarkan penghasilan, yang kedua adalah penerima itu akan dilihat dari kondisi sosial dan juga ekonomi di dalam rumah tangga mereka. Nah, itu tadi kan sudah gambaran umum mengenai apa saja besaran anggaran untuk BLT tahun 2025, kemudian klasifikasi atau penggolongan atau pengkategorian desil yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita akan membahas mengenai apa saja syarat umum yang ditentukan oleh pemerintah sehingga keluarga itu berhak atau tidak untuk menerima atau untuk mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai di bulan Oktober tahun 2025 ini. Jadi, memang ada beberapa syarat bagi keluarga untuk apakah mereka menerima BLT atau tidak. Nah, syarat pertama itu adalah keluarga yang
akan menerima BLT itu memang sudah terdaftar di DTSEN. Tadi saya sudah jelaskan apa itu DTSEN. Selain itu juga syarat lainnya bagi keluarga penerima manfaat, apakah mereka berhak atau layak mendapatkan atau menerima BLT dari pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, itu adalah keluarga atau KPM itu masuk kategori warga miskin atau tidak mampu. Ini merupakan hal yang wajar, jadi untuk syarat ini ya sangat lazim karena untuk bansos atau bantuan sosial dari pemerintah biasanya memang menyasar ke masyarakat yang secara kategori atau dalam kondisi sehari-hari itu memang miskin atau masuk kategori miskin, dan juga mereka itu dianggap tidak mampu. Akan sangat aneh kalau ternyata ada pihak atau ada keluarga yang sebenarnya secara ekonomi mereka itu mampu, tapi ternyata justru mereka mendapatkan BLT dari pemerintah. Nah, hal itu yang seharusnya tidak boleh terjadi lah ya. Selain itu untuk syarat lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah mengenai apakah keluarga penerima manfaat atau KPM itu layak atau berhak mendapatkan bantuan langsung tunai di bulan Oktober ini adalah untuk warga yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Ya, kita kan sama-sama tahu tuh di kondisi ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia saat ini kan memang sedang dianggap tidak baik-baik saja. Jadi patokannya itu ada banyak, kondisi pasar sepi, banyak yang menganggap bahwa penjualan lesu di pasar, kemudian juga daya beli masyarakat menurun, dan juga ada banyak PHK massal yang terjadi di perusahaan atau di dunia bisnis atau di dunia usaha. Nah, karyawan atau pekerja yang terkena PHK massal itu kalau sesuai dengan syarat yang diberlakukan oleh pemerintah, mereka itu bisa untuk menerima atau mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT di bulan Oktober ini yang angkanya itu Rp900.000. Syarat umum lain atau syarat umum lainnya lah ya, yang bisa untuk menentukan apakah seseorang atau keluarga itu berhak mendapatkan atau menerima bantuan langsung tunai atau BLT itu adalah ada anggota keluarga yang sakit. Nah, sakit di sini tentu saja adalah sakit yang berat atau sakit kronis. Kalau cuma sakit masuk angin yang biasa atau pegelino ya tentu saja tidak termasuk ke dalam kategori penerima manfaat BLT tahun 2025 ini. Nah, itu tadi syarat umum, tapi juga ada syarat lain atau ada klasifikasi lain yang ditentukan oleh pemerintah untuk menentukan apakah keluarga itu layak mendapatkan atau menerima BLT atau bantuan langsung tunai atau bansos dari pemerintah atau tidak. Nah, di syarat ini itu adalah pemerintah itu akan memperhatikan atau akan melihat kondisi wilayah terdampak bencana atau inflasi. Nah, untuk yang bencana sendiri ya tentu saja akan sangat wajar atau akan sangat dimaklumi ketika masyarakat yang terdampak bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya, mereka itu mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT karena bantuan dari pemerintah itu tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Gini ya teman-teman semua, bahwa BLT itu merupakan stimulus ekonomi, jadi memang tujuannya adalah untuk menggairahkan lagi atau menggeliatkan atau memperbaiki ekonomi di Indonesia yang ya banyak yang menganggap bahwa saat ini ekonomi Indonesia itu kan dianggap sedang tidak baik-baik saja. Jadi itu tadilah ya pembahasannya, bahwa teman-teman bisa untuk mengecek apakah teman-teman itu masuk kategori penerima BLT atau tidak. Menggunakan HP atau pakai HP itu bisa kok, jadi tinggal cek di situs resmi Cek Bansos Kemensos atau di aplikasi yang ada di Play Store atau di iOS. Nah, syaratnya itu kan tadi sudah jelas tuh. Jadi teman-teman kalau bertanya-tanya mungkin aku terima nggak ya, aku dapat BLT atau enggak. Nah, itu tadi syaratnya. Kalau teman-teman merasa tidak memenuhi syarat itu, ya mungkin teman-teman itu tidak berhak untuk mendapatkan atau dianggap tidak layak untuk mendapatkan BLT dari pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Oke, itu tadi ya pembahasannya. Jadi biar tidak ada simpang siur lagi, biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, dan clear ya kira-kira itu tadi syaratnya dan juga cara ceknya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Oh ya, jangan lupa kita doakan agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia semakin baik, dan juga jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube Duit Kreswan ya. Makasih teman-teman semua.